Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan membahas pemahaman membaca dan menulis dengan subtopik preposisi, di mana bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelum itu, aku izin memperkenalkan diri. Namaku Muhammad Yusuf Fadli Kusuma atau biasa dipanggil Fadli. Aku dari jurusan Sastra Daerah untuk Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Aku juga merupakan pejuang UTBK pada 2023 loh. Dan alhamdulillahnya aku berhasil lolos dengan skor 627 pada subtopik pemahaman membaca dan menulis. Tidak hanya itu, aku juga aktif dalam kegiatan-kegiatan komunitas dan juga kerap memenangkan perlombaan storytelling dan juga speech. Dan saat ini aku merupakan angkatan 2023. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Preposisi. Kira-kira apa sih yang ada di kepala study mates ketika mendengar kata preposisi? Kata di, kata ke, kata dari. Ya, itu merupakan contoh dari preposisi itu sendiri. Jadi, preposisi itu tuh sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yakni prae yang diartikan menjadi sebelum dan juga ponere yang diartikan sebagai menempatkan. Jadi kalau misalkan kita ulik lebih dalam lagi, pengertian dari preposisi itu adalah jenis kata yang ditulis selalu berada di depan sebelum kalimat setelahnya. Sehingga biasa juga nih disebut sebagai kata depan. Nah, itu dia pengertian dari preposisi. Nah, aku di sini juga udah kasih contoh nih dari preposisi itu sendiri. Yang pertama, ayah sedang memotong rumput di halaman rumah. Nah, kata di sini merupakan contoh dari preposisi. Lalu yang kedua, adik baru saja pulang dari sekolah. Nah, kata dari merupakan contoh dari preposisi juga. Lanjut, ibu pergi berkunjung ke rumah Ibu Susi. Nah, kata ke di sini merupakan contoh dari preposisi juga. Jadi, itu dia contoh dari preposisi, yaitu kata di, dari, dan juga ke. Lanjut. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang aturan penulisan preposisi. Jadi study mate, di dalam penulisan preposisi terdapat 3 aturan nih yang harus banget kita ketahui. Yang pertama, aturan tentang menyatakan tempat. Yang kedua, aturan tentang menjadi imbuhan atau preposisi tersebut digunakan sebagai imbuhan. Dan yang ketiga, aturan preposisi jikalau berada di dalam judul. Jadi itu dia tadi 3 aturan penulisan preposisi, yaitu sebagai pernyataan tempat, yang kedua kalau misalkan dijadikan sebagai imbuhan, dan yang ketiga kalau misalkan preposisi tersebut berada di dalam judul. Nah, aturan yang pertama adalah aturan untuk menyatakan tempat. Nah, untuk menyatakan tempat, preposisi tersebut atau kata depan tersebut harus ditulis secara terpisah dengan kata selanjutnya. Secara terpisah itu maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Aku di sini kasih contoh di, ke, dan juga dari. Nah, di mana kata-kata ini aku juga kasih contoh kalimatnya. Kalimat yang pertama, di, kakak sedang berada di rumah temannya. Nah, penulisan di harus terpisah dengan kata selanjutnya. Kata selanjutnya apa? Rumah temannya. Mengapa demikian? Dikarenakan di sini merupakan kata depan untuk menyatakan tempat. Yang selanjutnya, ke. Hari ini aku pergi ke Bandung. Nah, kata ke juga harus terpisah dengan kata selanjutnya, yaitu kata Bandung. Karena ke di sini untuk menyatakan tempat. Lalu yang selanjutnya, kata dari. Ibu baru saja pulang dari rumah Bu Susi. Nah, kata dari juga harus dipisah dengan kata selanjutnya, yaitu kata rumah. Karena kata dari di sini merupakan preposisi untuk menyatakan tempat. Itu dia aturan yang pertama, penulisan preposisi untuk menyatakan tempat. Yang mana aturannya,
preposisi harus ditulis secara terpisah dengan kata selanjutnya. Aturan yang selanjutnya, penulisan preposisi jika menjadi imbuhan. Nah, jika menjadi imbuhan tuh preposisi atau kata depan kira-kira ditulis seperti apa ya? Nah, jika menjadi imbuhan, kata depan harus ditulis digabung dengan kata selanjutnya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Di buku itu disimpan oleh ibu. Kata di sini dengan kata simpan digabung karena kata disimpan merupakan kata berimbuhan. Gitu. Yang selanjutnya, ke. Untuk yang kesekian kalinya Mona terlambat. Nah, kata ke dengan sekian digabung juga karena merupakan imbuhan. Terus yang selanjutnya, dari. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, kata dari dengan pada harus digabung karena merupakan kata imbuhan. Yang selanjutnya, aturan penulisan preposisi jika berada dalam judul. Nah, kalau di aturan ini tuh gimana? Di aturan ini, kata depan harus ditulis dengan huruf kecil. Sementara kata lainnya pada huruf pertama harus ditulis huruf kapital. Itu dia yang harus diingat. Dalam aturan kata depan jika berada dalam judul, kata depan harus ditulis dengan huruf kecil. Sementara kata-kata lainnya pada huruf pertamanya harus ditulis dengan huruf kapital. Contohnya seperti apa? Contohnya, di air deras di pelupuk mata mutiara. Kata di sini harus ditulis dengan huruf kecil karena merupakan kata depan yang digunakan sebagai judul. Nah, kita lihat juga nih kata-kata lainnya. Kata pertamanya itu selain kata depan tentunya menggunakan huruf kapital. Contohnya mata, M-nya besar, mutiara M-nya besar, pelupuk P-nya besar, deras D-nya besar, air A-nya besar. Itu dia untuk contoh di. Lanjut ke contoh yang kedua. Ke. Semua berubah dari masa ke masa. Ke yang harus banget ditulis dengan huruf kecil. Nah, sementara kalau misalkan selain dari kata depan, maka semuanya harus ditulis dengan huruf kapital. Setiap huruf depan dari suatu kata tersebut. Lanjut, dari. Seperti air dari mata dewa. Nah, kata dari juga ditulis dengan huruf kecil karena merupakan kata depan. Itu dia. Aturan penulisan preposisi jika berada dalam judul. Di mana kata depannya harus ditulis dengan huruf kecil, sementara kata lainnya pada huruf pertama harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari preposisi itu sendiri. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang aturan-aturan apa saja yang ada di dalam preposisi itu, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari preposisi. Yang pertama, untuk menyatakan tempat. Untuk menyatakan tempat, kita bisa menggunakan preposisi di, pada, dalam, atas, dan juga antara. Lanjut untuk yang selanjutnya, fungsi menyatakan arah asal. Preposisi yang bisa kita gunakan yaitu kata dari. Lanjut, untuk menyatakan tujuan. Ke, kepada, akan, terhadap. Lanjut, untuk menyatakan pelaku. Itu preposisinya adalah oleh. Nah, selanjutnya, untuk fungsi preposisi yang menyatakan alat, preposisinya adalah dengan dan berkat. Selanjutnya untuk menyatakan perbandingan, preposisinya adalah daripada. Lanjut untuk menyatakan hal atau masalah, bisa menggunakan preposisi tentang dan mengenai. Lanjut untuk menyatakan akibat, preposisinya adalah hingga, sampai. Dan yang terakhir, untuk menyatakan tujuan, bisa menggunakan preposisi untuk, buat, guna, demi, dan juga bagi. Nah, setelah kita tadi membahas tentang fungsi-fungsi dari preposisi itu sendiri,
Sekarang kita akan bahas nih tentang jenis-jenis dari preposisi. Nah, preposisi itu study mates punya dua jenis yang besar. Yang pertama ada kata depan tunggal dan yang kedua adalah kata depan majemuk. Nah, dari masing-masing jenis ini juga dibagi lagi menjadi dua. Untuk kata depan tunggal dibagi menjadi kata dasar dan yang selanjutnya adalah kata imbuhan. Lalu untuk kata depan majemuk dibagi menjadi kata depan berdampingan dan juga kata depan berkorelasi. Nah, maksud dari jenis-jenis preposisi ini tuh apa sih? Dan apa yang membedakan antara jenis yang satu dengan yang lainnya? Nah, sekarang kita bahas. Yang pertama, kata depan tunggal. Nah, untuk kata depan tunggal, jenis katanya itu terdiri dari satu kata, sehingga bentuk katanya adalah kata depan tunggal. Nah, untuk kata depan tunggal tadi, itu kan dibagi menjadi dua jenis lagi ya. Yang pertama adalah kata dasar dan juga kata imbuhan. Untuk kata dasar, kata depannya itu tidak memiliki imbuhan, awalan, maupun sisipan. Jadi benar-benar kata yang murni untuk jenis kata dasar. Lalu yang selanjutnya kata berimbuhan. Kata depan yang mengandung imbuhan dong tentu saja, sehingga merupakan jenis kata depan yang ditambahkan dengan imbuhan. Nah, itu tadi jenis yang pertama dari preposisi yaitu kata depan tunggal, yang merupakan jenis kata yang terdiri dari satu kata, di mana dibagi lagi menjadi dua, ada kata dasar dan juga kata berimbuhan. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi nih. Kata dasar, kira-kira contohnya apa saja sih? Contoh dari kata dasar itu ada kata bagi, buat, dari, dengan, di, akan, antara, hingga, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh kalimatnya yang menggunakan kata dasar, makan malam telah disajikan saat ini. Andi mengambil sapu di teras rumah. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan. Ada yang di-nya itu disatukan dan ada juga di yang dipisahkan. Mengapa demikian? Karena untuk di yang disatukan itu merupakan dijadikan imbuhan. Sementara untuk di yang dipisah itu bukan imbuhan. Gitu. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kata berimbuhan. Dengan contohnya yaitu adalah selama, sepanjang, sekitar, seluruh, dan lain sebagainya. Perbedaan untuk kata berimbuhan itu memang kata yang sudah berimbuhan, jadi bukan merupakan tambahan. Begitu. Dan kata ini memang sudah mutlak, maka disebut sebagai kata berimbuhan. Bentuknya tetap seperti ini. Itu untuk contoh kalimatnya. Selama nyawa masih dikandung badan, maka kita tetap harus semangat. Nah, kata selama di sini merupakan contoh dari kata berimbuhan. Nah, kita ke jenis yang kedua. Ada kata depan majemuk. Jenis kata ini tuh sebenarnya terdiri dari dua kata depan tunggal dalam satu kalimat. Di mana untuk jenis yang selanjutnya terdiri dari kata depan berdampingan dan juga kata depan berkorelasi. Untuk kata depan berdampingan, kata depan itu diletakkan secara berurutan. Penggunaannya dalam satu kalimat ada dua kata depan yang disusun secara berdampingan. Lalu untuk yang kata depan berkorelasi, itu kata depannya terdiri dari dua kata juga yang berpasangan. Namun letaknya itu secara terpisah. Itu dia perbedaan kata depan majemuk untuk yang jenis berdampingan dan juga berkorelasi. Kalau misalkan yang berdampingan diletakkan secara berurutan, sementara kalau yang berkorelasi diletakkan secara terpisah. Nah, sekarang kita akan membahas secara lebih dalam lagi tentang jenis preposisi yang kedua ini. Untuk kata depan berdampingan, jenis katanya atau contoh katanya yang bisa digunakan adalah oleh karena, sebab itu, selain dari, sampai ke, sampai dengan. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk kata depan yang satu dengan kata depan yang kedua, itu ditulis secara berurutan atau berdampingan. Tidak boleh terpisah, karena sesuai dengan aturan kata depan berdampingan itu sendiri. Nah, untuk contoh kalimatnya seperti apa? Contoh kalimatnya, oleh karena itu, kita harus selalu mematuhi peraturan lalu lintas.
Nah, kata oleh dan karena harus ditulis berdampingan, tidak boleh terpisah. Makanya disebut sebagai kata depan berdampingan. Nah, untuk yang selanjutnya, jenis kata depan berkorelasi. Untuk contoh katanya yang bisa digunakan adalah dari titik-titik-titik hingga sejak titik-titik-titik sampai antara titik-titik-titik dan. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaannya. Untuk kata depan berkorelasi, ada kata lainnya yang mengapit di antara kedua kata depan ini. Seperti dari kata dulu, yang lainnya baru hingga. Sejak, kata lainnya baru sampai. Antara, kata lainnya baru dan. Nah, untuk contoh kalimatnya seperti apa? Contoh kalimatnya, dari pagi hingga petang, ayah belum pulang juga. Nah, kata dari dan hingga terpisah di sini karena merupakan jenis kata depan berkorelasi. Dua kata depan ini terpisah karena ada kata yang lainnya yang ada di tengah-tengah kata dari dan juga hingga. Nah, setelah kita tadi membahas jenis-jenis preposisi, pengertiannya, fungsinya, sekarang kita akan membahas contoh soal. Sebelum kita lihat ke jawaban benarnya, sekarang kita analisis dulu untuk contoh soalnya. Tas mewah milik ibu dibelikan oleh kakak. Kata yang bercetak tebal pada kalimat di atas menandakan preposisi yang menyatakan oleh kakak. Itu dia, kata yang dicetak tebal. Kata oleh. Nah, kata oleh tadi digunakan biasanya untuk apa? Kita lihat di pilihannya. A. Arah tujuan. B. Pelaku. C. Alat. D. Tempat. E. Arah asal. Nah, oleh kira-kira masuknya kemana ya? Coba kita lihat dari yang pilihan A. Arah tujuan. Apakah kalau misalkan untuk penggunaan kata depan arah tujuan menggunakan kata oleh? Tentu tidak, bukan? Lalu, yang B. Pelaku. Apakah untuk pelaku menggunakan kata oleh? Bisa jadi sih. Lalu selanjutnya yang C, alat. Apakah menggunakan kata oleh untuk kata depan yang merujuk kepada alat? Sepertinya tidak. Lalu untuk tempat, apakah menggunakan kata oleh? Tidak, bukan. Dan arah asal, apakah menggunakan kata oleh untuk kata depannya? Tidak. Maka kita bisa ketahui untuk jawaban benarnya adalah B, pelaku. Pada kalimat tas mewah milik ibu dibelikan oleh kakak, kata oleh yang dicetak tebal, itu tuh menandakan bahwa tas milik ibu merupakan pemberian dari kakak. Sehingga bisa diartikan bahwa kakaklah pelaku dalam kalimat tersebut. Nah, itu dia untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal kedua. Manakah kata depan di bawah ini yang merupakan contoh kata depan berkorelasi? Nah, kata depan berkorelasi itu tadi aturannya gimana? Ya, kata depan berkorelasi aturannya harus terpisah. Jadi kata depan yang satu, kata yang lainnya mengisi di tengah, baru kata depan yang kedua. Bisa kita lihat di sini. Untuk pilihan B, apakah merupakan kata depan berkorelasi? Bukan, karena merupakan kata depan yang berdampingan. Di, apakah iya? Bukan juga. Oleh, apakah iya? Bukan juga. Dengan, apakah iya? Bukan juga. Jadi yang benar di sini bisa kita lihat. Untuk kata depan berkorelasi adalah kata sejak, titik-titik-titik, sampai. Sini bisa kita lihat penjelasannya. Kata depan berkorelasi merupakan kata depan yang saling berpasangan dan penempatannya secara terpisah. Sehingga kata sejak sampai merupakan contoh yang benar untuk kata depan berkorelasi. Oke, yang selanjutnya. Surat itu harus segera dikirimkan. Titik-titik-titik penerimanya. Nah, kata depan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah A. Dengan, B. Oleh karena, C. Di, D. Dari, E. Kepada. Nah, kita lihat dulu nih konteksnya untuk kalimatnya. Apakah
konteksnya itu digunakan untuk menanyakan surat itu sendiri, ataukah digunakan untuk memberitahu pengiriman surat tersebut untuk seseorang? Coba kita cocok-cocokkan dengan kata depan yang ada di sini. Kata dengan. Surat itu harus segera dikirimkan dengan penerimanya. Terasa aneh bukan? Berarti bukan merupakan jawaban yang benar. Oleh karena. Surat itu harus segera dikirimkan oleh karena penerimanya. Ini juga bukan. Kata di. Surat itu harus segera dikirimkan di penerimanya. Sepertinya bukan itu konteks dari kalimatnya. Dari. Surat itu harus segera dikirimkan dari penerimanya. Bukannya kalau penerima itu seharusnya yang menerima ya, bukan yang mengirimkan. Berarti bukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah kata kepada. Yang penjelasannya, surat itu harus segera dikirimkan kepada penerimanya. Karena surat tersebut itu tuh kata depannya menyatakan arah tujuan. Arah tujuan dari surat tersebut harus dikirimkan. Sehingga jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah kepada. Nah, itu dia pembahasan tentang pemahaman membaca dan menulis, subtopik preposisi. Terima kasih kepada donatur Les Study yang telah membiayai bahan pembelajaran ini. StudyMates bisa mempelajari kembali materi e-book, PowerPoint, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video pembelajaran ini juga dapat dilihat di playlist YouTube Let's Study. Kalian juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam berbentuk uang, StudyMates juga bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda, serta jangan lupa memfollow akun sosial media Let's Study. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!